Selamat ketemu lagi ya di channel saya. Jadi kali ini saya coba ingin membahas konsep fisika ya. Jadi konsep fisikanya itu yang paling sederhana ya untuk materi SMA itu adalah judulnya hukum Newton. Iya. Jadi ya kasih nama hukum Newton tentu ya ini kata kunci ya si Newton ya. Nah, apa sih intinya kalau kita baca hukum Newton? Jadi kalau kita baca hukum Newton itu nanti kata kunci yang sering kita gunakan itu adalah gaya. Ya, gaya ya. Nah, gaya itu dalam fisika itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin force ya. Nah, sehingga kalau ditanya apa sih satuan gaya? Satuan gaya itu adalah Newton. Ya, tentunya karena Newton ya yang mengukakan. Nah, bisa disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, kalau tadi satuan ya berarti simbolnya ya. Simbolnya tuh F, F besar ya. Jadi kita tidak pakai F kecil, pakai F besar. Ya, kemungkinan besar kenapa dia simbolnya F besar itu karena ini ya. Dari kata force. Nah, jadi kalau kita bicara hukum Newton berarti pasti identik dengan gaya. Nah, sekarang kita belajar apa sih itu gaya. Nah, gaya itu bisa kita artikan semacam arti gini. Bisa tarikan ya. Bisa juga kita artikan dorongan. Jadi bisa tarikan atau dorongan kepada sebuah benda ya. Nah, biasanya dari tarikan atau dorongan ini tentunya nanti ada dampaknya. Nah, atau efeknya ya. Nah, efeknya itu apa? Nah, efeknya ketika benda dikenakan gaya atau tarikan atau dorongan, itu yang pertama mungkin efeknya itu adalah berubah-ubah posisi ya. Nah, berubah posisi itu yang pertama. Yang kedua apa? Berarti bisa saja berubah bentuk ya. Berubah bentuk. Yang ketiga, berarti bisa saja berubah kecepatan ya. Berarti kecepatannya berubah. Nah, kecepatan bisa saja berubah nilainya atau arahnya. Jadi bisa saja berubah nilai kecepatannya atau arahnya. Jadi contoh seperti ini nih, sederhananya. Saya mencontoh misalkan, ini ada sebuah benda, jadi ini adalah sebuah bidang ya, anggaplah sebuah meja lah gitu. Nah, di meja ini, tunggu ya, saya lihat gambarnya agak kurang lurus. Kita pakai mister saja ya. Oke. Saya pakai mister dulu untuk gambarkan bidangnya. Oke. Nah, anggaplah di atas bidang ini atau meja misalnya ini ada sebuah benda nih. Nah, ini bendanya ada masanya. Nah, ketika saya coba dorong, berarti saya dorong nih. Nah, saya kasih dorongan nih. Dorongan ke kanan misalkan. Berarti kan F. Nah, berarti efeknya apa? Misalkan dia berpindah nih dari posisi ini posisi awal. Karena dia didorong, dia berpindah sampai di sini. Nah, ini posisi akhir. Berarti tadi ketika benda ini awalnya di sini posisinya diberi dorongan, nah ini F, dia berpindah ke sini. Berarti boleh kita bilang berubah posisi. Nah, kemudian bagaimana juga berubah nilai kecepatannya. Nah, bisa saja dia awalnya di posisi awal, ya, itu tidak ada kecepatan, ya, atau V-nya sama dengan 0 deh. Nah, ketika diberi gaya, dia berpindah toh dari awal sampai ke sini. Tentu dia bergerak ya, berarti bisa saja V-nya berubah nih dari 0 mungkin jadi 1, 2, atau 3. Ya, V-nya berubah. Nah, jadi ketika diberi dorongan, maka kecepatan juga berubah. Nah, itu contohnya ya. Contoh dari pengertian gaya. Juga bisa dikatakan gini, kalau misalnya kita ambil sebuah kertas ya, misalkan ini sebuah kertas nih. Nah, ini kertasnya belum diapa-apain nih. Kita beri gaya nih. Nah, kita beri gaya. Contohnya kita genggam. Nah, gayanya kita genggam. Nanti kan kertasnya jadi kayak bentuk ini ya, onggokan begitu. Berarti ini kan berubah bentuk ya, dari bentuknya kayak ini, persegi panjang, kita beri gaya, kita genggam begitu ya, ya seperti onggokan begini. Nah, itu juga arti dari si gaya tadi. Nah, itu konsep sederhana ya kalau kita ingin memahami tentang apa itu gaya. Nah, kembali ke awal tadi ya.
kembali kita ke hukum Newton. Nah, Newton itu mengemukakan ya 3 hukum Newton ya. 3 hukum Newton untuk gerak. Nah, jadi fokusnya untuk gerak. Jadi hukum Newton itu ada 3. Nah, yang pertama itu hukum pertama Newton. Nah, kita bagi sini aja ya. Lalu ada juga hukum kedua Newton. Nanti ada juga hukum 3 Newton. Nah, hukum pertama Newton ya, kalau kita lihat di rumus ya, hampir semua buku tuh menulis begini. Sigma F itu sama dengan 0. Ya, jadi sigma F sama dengan 0. Kan sigma itu artinya jumlah ya. Nah, sekarang kita coba artikan sigma F sama dengan 0 itu dengan bahasa sederhana. Jadi hukum 1 Newton itu sebenarnya begini. Sebuah benda ya, itu akan tetap diam. Nah, ini kata kuncinya. Dia akan tetap diam atau dia akan tetap bergerak jika. Nah, ada kata jika. Jika bagaimana? Nah, kita ambil saja yang diam dulu ya. Yang pertama itu jika tidak. Nah, ini dia. Tidak ada gaya luar. Ya, tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka benda itu tetap akan diam. Contohnya seperti apa ya? Contohnya begini. Anggaplah sebuah meja, ya, ini sebuah meja. Nah, di atas meja ini itu ada gelas. Nah, oke, saya coba kasih warna beda lah ya. Sorry. Jadi dia atas meja ada gelas contohnya. Oke, ini sebuah gelas. Nah, gelas ini itu tetap akan diam ya. Kalau kita tidak ganggu, itu bahasa sederhananya. Gelas ini tetap akan diam kalau kita tidak ganggu. Nah, kata kita tidak ganggu itu artinya itu anggaplah gaya luar. Nah, kalau kita misalkan ingin memindahkan gelas ini, misalnya kita angkat ya, atau kita sorong lah, ini kita sorong ke kanan, ya sorong ke kanan pakai tangan, sorong pakai tangan. Berarti tangan ini itu adalah gaya luar. Nah, ini sama dengan gaya luar. Sehingga kita simpulkan gelas ini ya, gelas ini gelas, dia tidak akan bergerak atau tidak akan berpindah kalau tidak ada yang mengganggunya atau kita tidak memindahkannya pakai tangan. Itu dia. Karena tangan itu ketika mendorong gelas atau mengangkatnya itu kan berarti namanya gaya luar. Itu konsepnya ya sederhananya. Jadi kalau kita tidak mengganggu ya, dia tidak akan bergerak. Nah, itu konsep dari hukum 1 Newton. Nah, yang kedua, konsep kata diam ini, benda ya, benda itu tetap akan diam juga. Nah, ini dia. Tetap akan diam, tapi yang kedua konsepnya adalah bukan tidak ada gaya, tapi ada gaya. Nah, ya. Ada gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja. Tapi, nah, ada katanya tapi. Tapi jumlahnya itu sama dengan 0 lah istilahnya. Jadi atau resultannya ya. Resultannya itu sama dengan 0. Nah, contoh seperti apa? Contoh sederhana sebenarnya sih kalau kita tarik tambang ya. Anggaplah ya kita buat ilustrasi seperti ini. Misalkan nih ada sebuah bidang juga ya, lantai lah ya. Kemudian ini ada sebuah benda nih. Nah, tunggu. Si warna beda. Nah, ini. Sorry. Ini kita kasih warna beda. Gitu ya. Nah, kemudian ada 2 gaya yang bekerja. Yang pertama menarik benda ini ke sebelah kanan. Kita namalah F1. Nah, nilainya 10 Newton. Kemudian ada gaya kedua lagi ke sebelah kiri. Kita nama F2. Nilainya 10 Newton. Nah, ini bisa kita bayangkan nih kayak tarik tambang nih. Ke sebelah kanan 10, narik ke sebelah kiri 10. Berarti jumlah gaya berapa? Berarti sigma gaya sama dengan ya 10 kurang 10. Karena kan berlawanan ya. Maka nilai sama dengan 0. Nah, ini juga hukum 1 Newton. Artinya, ada gaya yang bekerja. Ya nih, ada gaya. Tapi resultan sama dengan 0. Kalau tadi contoh yang gelas ini, di contoh pertama ini, itu dia tetap akan diam kalau tidak ada gaya luar. Nah, kalau ini, ada gaya yang bekerja.
Ini ada gaya yang bekerja. Tapi resultannya itu sama dengan 0. Nah, ini makanya muncul rumus tadi ini. Sigma F itu sama dengan 0. Nah, itu untuk hukum 1 Newton. Nah, bagaimana konsep hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu sederhana juga sebenarnya kalau kita ingin memahaminya. Jadi sama tadi nih, kalau bendanya tadi dalam keadaan diam. Nah, ini dia. Bendanya dari keadaan diam nih. Nah, saya kasih perbedaan. Jadi bendanya itu mula-mula keadaan diam. Nah, ini dia. Nah, kalau kita anggap diam berarti tidak ada kecepatan ya. Anggaplah V sama dengan 0 atau V0 ya. Kemudian, dari keadaan diam, itu didorong. Didorong, sehingga dia berpindah. Nah, ini anggaplah berpindah. Ini posisi akhirnya. Berarti ini anggaplah perpindahannya S-nya. Nah, ini dia. Ketika dia dalam keadaan diam, diberi gaya, dia berpindah, itu berarti sudah masuk hukum 2 Newton. Ketika berpindah, berarti pasti muncul apa namanya? Perubahan kecepatan ya. Ketika dia bergerak, nah, dia bergerak, oke, maka muncul namanya percepatan. Percepatan apa? Ya, jangan lupa, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Sehingga muncullah persamaan hukum 2 Newton bahwa A sama dengan F per M. Jadi percepatan itu muncul ketika suatu benda yang memiliki massa itu diberi gaya, sehingga dia berpindah. Sehingga A sama dengan F per M. Nah, karena ada A itu adalah percepatan ya. Jadi A itu adalah percepatan. Nah, makanya ini dia perubahan kecepatan tadi. Nah, karena perubahan kecepatan itu berarti konsepnya adalah konsep GLBB. Sehingga nanti kadang-kala di hukum Newton itu kita menggunakan persamaan GLBB. Kenapa GLBB? Ini tadi, karena ada percepatan. Nah, bagaimana dengan hukum 3 Newton? Nah, hukum 3 Newton itu bicara tentang aksi dan reaksi. Iya. Jadi kalau secara persamaannya, F aksi itu sama dengan min F reaksi. Nah, ini dia. Artinya, ada dua gaya yang nilainya sama, tapi area berlawanan. Ini dia, minus ini. Nah, untuk hukum 3 Newton biasanya kita akan lebih memahami kalau kita tidak mengerjakan soal ya. Untuk konsep dari hukum 3 Newton. Oke. Jadi ini ya penjelasan sederhana atau rangkuman sederhana ya dari materi hukum Newton ya. Diawali dengan konsep gaya, nanti ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih.